Jadi begini Om, minta maaf sebelumnya. Bagaimana cara mengikhlaskan orang yang menyakiti kita? Bagaimana cara mengikhlaskan orang yang menyakiti kita ya? Ikhlas itu tidak gampang. Hanya orang hebat yang bisa. Banyak orang yang bilang ikhlaskan saja. Tetapi barangkali itu hanya karena sesuatu yang mereka tidak bisa buat apa-apa lagi, maka mereka bilang ikhlaskan saja. Tetapi ikhlas itu begini. Ikhlas itu tidak gampang. Ikhlas itu tidak mudah. Hanya orang hebat yang bisa. Seseorang yang sangat ikhlas itu level tertinggi seseorang yang mengikhlaskan sesuatu itu ketika dia dalam keadaan tersenyum dan menangis sambil tersenyum, lalu dia bilang tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu level tertinggi seseorang yang ikhlas. Dia sambil menangis dan dia bilang tidak apa-apa sambil tersenyum. Itu level tertinggi. Tetapi begini oleh orang yang betul-betul ikhlas, jangan pernah melawan dengan cara apapun. Hanya kalau saya bilang orang hebat saja yang bisa ikhlas. Orang yang dekat dengan Tuhan itu yang bisa mengikhlaskan segalanya. Kita manusia biasa oleh kalau jauh dari Tuhan, orang menyakiti kita sih, mau apa sih, lu sih, apa sih, itu manusia biasa oleh. Tetapi orang hidup baik, orang hidup dekat dengan Tuhan, tidak apa-apa, dia pasti tidak apa-apa. Apakah dia orang yang hidup baik dan dekat dengan Tuhan ketika disakiti itu, apakah dia balik menyakiti atau dia berdoa untuk mengutuk? Tidak, dia tidak pernah berdoa untuk mengutuk. Karena Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus bilang begini, Tuhan Yesus Tuhanku Allahku, dia bilang begini. Ada orang yang berkata, kasihilah musuhmu dan kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menyayangi kamu. Jika kamu hanya mengasihi sesamamu, orang jahat pun melakukan hal demikian. Jika kamu hanya mendoakan sesamamu, pengungut cukai pun melakukan hal demikian. Apa bedanya? Orang berdosa pun melakukan hal yang kamu anggap itu baik. Ikhlas itu hanya untuk orang-orang yang betul-betul menghayati kehidupan Tuhan Yesus, mengikhlaskan segalanya. Seperti Bunda Maria mengikhlaskan putranya, putra kesayangan itu disalibkan, dan dia tetap setia menemani sampai wafat di kayu salib. Bunda Maria tetap setia. Semua orang bisa bilang ikhlas, semua orang bisa bilang ikhlas, tapi semua orang tidak bisa mengikhlaskan segala sesuatu yang menyakiti mereka. Hanya orang hebat saja yang bisa. Contohnya begini. Tetapi orang itu ke situ jangan pernah lawan. Kita boleh lawan mereka dengan bla bla bla, kekerasan fisik atau apa segala macam. Tetapi ingat, orang yang sangat ikhlas itu hidupnya pasti dekat dengan Tuhan. Orang hidupnya pasti benar, hidup baik, hidup benar. Dan Tuhan, wahai sahabat, bukan lagi hamba, kata Yesus. Kalau orang hidup baik dengan Tuhan, jangan pernah sakiti. Tuhan bilang begini, orang yang hidup benar tidak akan pernah saya biarkan hidupnya itu binasa. Jangan pernah takut dengan orang fasik yang bermulut dolak-dalik, tetapi hatinya busuk. Dia boleh bilang saat ini bilang, oh ini bla 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 bla, dan kita sebagai manusia bisa, oh ini orang ini baik ternyata.
tapi tidak busuk dalam hatinya. Dia hanya karena menginginkan untuk saya mau dekat dengan Ole, sama dekat dengan Ole. Terus saya bilang semua itu baik, itu baik. Dan saya bilang, oh Ole harus hati-hati dengan ini, oh Ole hati-hati dengan ini. Ole dong tidak tahu, itu hati busuk sebenarnya. Dia tidak mau supaya Ole dong dekat dengan orang lain. Ole dong harus dekat dengan saya. Itu hati busuk. Dan jangan terpengaruh dengan orang seperti itu. Ini pengalaman saya. Nah. Tetapi apa kejadian yang saya alami, orang itu lebih percaya dengan orang-orang yang munafik. Mereka berbuat seolah itu mereka baik, tapi hati mereka itu busuk sekali. Ini secara manusia saya tidak bisa menjadi hakim karena Tuhan itu adalah hakim yang adil. Tetapi cara manusia bacanya begitu, semacam itu. Mereka menutupi segala kekurangan mereka. Oleh dong tahu, saya misalkan Oleh ceritakan keburukan kita punya Oleh di sini ya. Oleh ceritakan keburukan dia di sini. Terus Oleh datang ceritakan keburukan Oleh di sini. Apakah saya ceritakan, oh ini satu datang bilang begini, satu datang bilang begini, apa yang cerita? Kan saya bodoh gitu namanya. Tetapi saya orangnya tidak begitu. Sama itu baik. Dan misalnya begini Oleh. Saya ceritakan kejelekan orang, saya ceritakan ini contoh. Saya ceritakan kejelekan adik Rogi di adik Dusu. Saya ceritakan kejelekan adik Rogi di adik Dusu. Terus adik Dusu percaya saya. Adik Dusu bilang, kan itu psikologis manusia, kelemahan manusia di situ. Saya ceritakan kejelekan adik Rogi di adik Dusu dengan sendirinya adik Dusu akan percaya ke saya. Tapi Oleh tahu tidak? Oleh pun menceritakan kejelekan adik Rogi ke saya. Terus tidak dengan sadar, saya tidak sadar, Oleh berdua ada cerita kasih kejelekan ke orang lain. Ya, tetapi apa? Dengan cara Oleh ceritakan kejelekan adik Rogi di saya, contohnya bilang ke adik Dusu, hati-hati dengan Rogi. Oleh akan percaya saya. Padahal saya tidak tahu Oleh hati ada busuk. Padahal kalau orang baik pasti bilang semua baik, hadapi dengan baik. Karena dunia itu tidak kejam, karena dunia itu ada di hati. Kalau apa yang keluar dari hati yang baik, itu sudah pasti dunia itu akan baik. Makanya kalau orang menjatuhkan orang lain di depan kalian, jangan percaya orang yang menjatuhkan kalian tuh, jangan. Itu tandanya dia orang munafik. Tapi tutup dia punya kebusukan dengan cara apa? Merangkul. Itulah ciri orang busuk. Tapi begini, pada intinya kalian harus jadi kita harus jadi orang-orang baik. Dimana si A datang cerita kebusukan B, si B datang cerita kebusukan si C, dan seterusnya kita itu tetap harus santai. Jangan kita membenci orang lain hanya karena mendengar cerita orang lain. Contoh, lu datang cerita kebusukannya Rogi, atau adik Rogi datang cerita kebusukannya adik Dusu. Terus saya percaya dan saya benci antara kalian salah satu tuh. Saya bukan orang baik. Harusnya saya orang baik itu kan sudah namanya manusia biasa, pasti ada keburukan. Tapi kalau sampai saya percaya salah satu dan saya membenci kalian, artinya saya bukan orang baik. Itu busuk namanya. Tuhan tidak ajarkan begitu. Sekarang begini, saya lanjutkan yang tadi itu soal ikhlas tuh. Mengikhlaskan seseorang yang menyakiti kita itu tidak mudah. Tetapi kalau tidak dengan ikhlas, mau dengan cara apa? Mau cara dengan cara kurang aja ya, paling tinggi pukul paling itu. Tapi apakah itu dapat penilaian positif? Tentu tidak. Makanya dengan cara ikhlas. Ikhlas itu susah. Saya alami ikhlas itu susah. Kadang sakit hati, memang sebagai manusia biasa saya sakit hati. Tapi saya ketika bakal ini dan saya berdoa, apakah saya mengutuk orang-orang yang menyakiti saya, menganiaya saya? Tidak pernah. Saya berdoa, Tuhan, kata Yesus ketika mau disalibkan, dipaku di kayu salib, rasa sakitnya luar biasa. Tuhan Yesus bilang, ampunlah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat.
Bagaimana saya disakiti dengan mulut-mulutnya yang kalau kata Bob Marley bilang, jika engkau menunjuk yang satu membicarakan keluarga saya, pastikan mulut Anda bersih. Tetapi itu no, saya kita sampai situ, kita bahas soal itu saat Tuhan saja ampun orang yang menyakiti dia, orang yang takut dia kesalib hingga ambil dia pun napas dia masih ampuni. Apalagi manusia biar manusia yang hanya omong kita punya keburukan yang dia lihat dengan kacamata kuda dan yang dia tidak suka dan menilai kita dari keburukan itu, masa kita mau kutuk mereka hanya gara-gara itu tuh? Bagaimana dengan Yesus yang rela wafat di kayu salib hanya karena manusia-manusia yang tidak mengenal Tuhan? Ikhlas saya sesungguhnya itu mendoakan, mengikhlaskan, mengampuni orang yang menyakiti kita, menganiaya itu ikhlas saya sesungguhnya. Tidak gampang memang, tidak gampang. Karena ada orang-orang tertentu yang mereka mengaku mengenal Tuhan, tetapi ketika disakiti mereka, Tuhan engkau melihat apa segala macam, tolong bla 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 bla. No, itu tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan yang bilang, doakanlah mereka mengenai kamu, kasihlah mereka yang menyakiti kamu. Itu janji Tuhan. Tetapi janji Tuhan dalam perjanjian lama apa? Orang benar apabila disakiti, kau akan menerima hukuman. Tuhan selalu janjinya begitu. Jangan pernah gentar terhadap mereka. Jangan pernah takut dengan mereka. Aku ini Allahmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu binasa. Aku akan memegang tangan kananmu dan membawamu ke kemenangan. Itu Tuhan dalam belakang. Jangan pernah gentar dengan 10.000 orang yang di sebelah kirimu atau 1.000 orang di sebelah kananmu. Jangan pernah gentar. Aku ini Allahmu. Aku akan melawan mereka dan engkau akan melihat dengan matamu. Engkau akan melihat dengan pembalasan Tuhan terhadap orang-orang fasik. Betul sekali, betul. Tuhan, janji Tuhan ini yang paling penting mau saya sampaikan. Tuhan bilang begini, jika ada orang yang menyakitimu, doakan, aku ini Allahmu. Jika engkau beruntung, engkau akan melihat kebinasaan orang fasik. Engkau akan melihat mereka binasa di hadapanmu. Itu baca saja kita paham satu, ada semua. Ada semua. Makanya saya sangat prinsip begini, saya tidak pernah takut atau gentar hadapi orang yang hidup baik, hidup dekat dengan Tuhan. Orang hidup baik dekat dengan Tuhan itu pasti hidupnya baik-baik, tidak sembarangan, bla bla bla, pokoknya yang baik-baik. Tapi orang yang jauh dari Tuhan pasti akan jadi preman, pajak orang segala macam, korupsi, kaya dengan pungutan liar. Jangan pernah takut lawan mereka. Jangan pernah takut lawan Tuhan. Apabila engkau berada di sebelah kananku, aku tidak akan pernah goyah. Itu kata Tuhan. Itu doa Nabi Daud. Doa Nabi Daud. Dan Daud kalau tidak waktu itu tidak kelihatan Goliat, cerita ini tidak ada. Tapi itulah, kembali ke rasa ikhlas. Rasa ikhlas itu, level tertinggi rasa ikhlas itu ketika kita menangis sambil tersenyum dan kita berkata tidak apa-apa. Itu level tertinggi rasa ikhlas. Dan tidak semua orang bisa melakukan itu, no? Tidak semua orang bisa melakukan. Hanya orang-orang hebat yang bisa. Hanya orang hebat. Jangan dihina oleh biasa sah, dihina biasa sah, digosipkan biasa sah. Mau diinjak dengan injak kita pernah baik, biasa. Hidup tuh santai, nah, inti hidup baik menurut firman Tuhan sah. Hidup baik menurut Tuhan. Jangan peduli dengan siapapun yang mereka yang bilang apa segala macam tuh, mereka mengenal Tuhan, berdoa segala macam apa segala macam. Jangan, biasa sah. Tuhan mengenal hati, Tuhanlah yang menguji hati. Tuhan itu Allah yang maha adil. Jangan pernah peduli. Intinya apa? Hidup baik dengan semua orang. Sebagai manusia apakah tidak pernah kecewa? Manusia biasa kok. Saya kecewa. Tetapi bagaimana cara untuk, terkadang saat ini saya kecewa, marah. Hal ini saya kecewa, marah sekali. Tetapi sebentar, tuh kenapa begini? Padahal kan Tuhan bilang begini. Saya minta maaf. Mau terima atau mau dianggap remeh karena saya minta maaf, bodoh amat. Karena Tuhan bilang lakukan segala sesuatu dalam Korintus kalau saya tidak salah. Lakukan segala sesuatu itu bukan untuk manusia, tetapi lakukan itu untuk Tuhan. Why not? Bodoh amat. Jangan peduli dengan omongan orang lain. Jangan pernah peduli. Bodoh amat. Katakan sekali, bodoh amat anjing. Bodoh amat. Jangan peduli.
Jangan pernah mencintai segala sesuatu itu dengan sangat, jangan, kecuali mencintai Tuhan dengan sangat. Itu harus. Tuhan adalah penolong kita, Tuhan adalah gunung batu kita, Tuhan adalah pelindung kita di setiap urat-urat, di setiap nadi kita, di setiap apa segala macam itu ada Tuhan. Tuhan. Jangan pernah ragu, jangan pernah. Kalau hidup baik, hidup dekat dengan Tuhan, jangan pernah ragu, jangan pernah takut dengan apapun. Siapapun yang mau menghalangi kita, siapapun yang mau menghancurkan kita, jangan gentar, jangan gentar. Aku, Tuhan bilang, aku ini Allahmu, aku akan memegang tangan kananmu dan membawamu ke kemenangan. Itu janji Tuhan. Jangan pernah meyakini ketika orang-orang yang si penjahat-penjahat yang bilang hidup dan matiku ada dalam tangan sang pencipta. Jangan yakini itu. Kita boleh yakini, kita boleh yakini itu, tetapi jangan percaya orang yang mengatakan itu. Apakah betul hidupnya betul-betul berkenan untuk Tuhan? Lihat dulu perbuatannya, lihat dulu perbuatannya. Jangan hidupnya segala macam hal atau segala cara untuk bla bla bla. Terus dengan katakan, contoh ke saya. Kalau misalkan saya omong soal firman Tuhan nih, tapi kalau saya punya hidup jauh dari yang saya katakan, untuk apa boleh dong ikut tuh? Untuk apa boleh dong ikut? Kuis bukan? Iya kan? Tetapi begini, saya punya banyak kesalahan, pasti tentu. Orang punya kesalahan tidak? Punya kesalahan. Manusia biasa. Tetapi Tuhan masih tuntut kita punya aib. Tapi itu jangan Tuhan. Orang benar dalam kitab Amsal atau Mazmur. Orang benar hidup apa segala macam yang tidak baik itu banyak. Tetapi hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tapi begini, jangan sampai hanya karena begitu kita terlena dengan menyesali apa yang kita lakukan, dan jangan ulang itu baru berbeda. Tetapi setelah kita berbuat ini, lakukan lagi. Itu adalah pasti. Siapa yang bersama aku? Godaan pasti akan datang segera. Godaan akan datang. Waktu kita soal Nabi Yakub, boleh ada tuh. Nah itu saya sudah posting di YouTube. Godaan akan datang segera, tetapi tetap harus kuat. Kita tidak bisa bersandar di siapa-siapa. Manusia ini bisa apa oleh saya? Semua manusia sehebat apapun dia oleh tidak bisa apa-apa. Jangan pernah bersandar kepada manusia. Jangan pernah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Tuhan dalam segala langkahmu, maka Ia akan berikan jalan. Itu janji Tuhan. Orang mau nilai kita bla bla bla, bodoh amat. Saya bodoh amat saya. Mungkin jatuh saya, bodoh amat. Mau bilang A B C bodoh amat. Tuhan tahu saya punya siapa. Ini soal rasa ikhlas. Yang tadi saya bisa, ini panjang ke soalnya, makanya tadi sekarang apa saya bilang, kalau mau ada pertanyaan sebelum kita mulai video, kalau mau ada pertanyaan tanyakan soal rasa ikhlas ini sangat berat. Tidak semua orang mengikhlaskan, mungkin ada pertanyaan lagi boleh. Rasa ikhlas juga satu-satu orang baru bisa. Mengikhlaskan segala sesuatu itu sangat berat sekali. Tetapi kalau tidak, itulah orang dalam Inggris bukan dalam bahasa Inggris sih. Ini saya kutip dalam apa segala macam. The power of ikhlas. Kekuatan rasa ikhlas. Kalau tidak, contoh orang sakiti saya, orang omong di luar, Ridho tuh begini bla 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 bla, pokoknya itu hancur lah, saya itu hancur. Terus tiba-tiba ada yang datang ke yang dia omong itu, ada yang datang ke saya bilang, oh ini orang baru. Apa saya harus marah? Apa saya enggak tutup? Saya tidak bukti. Tutup kok tampil relax dan mengikhlaskan. Sudah tidak apa-apa. Mungkin dia ada pikiran lagi
terganggu, dia ada masalah, makanya dengan cara begitu mungkin dia dengan cara begitu bisa luapkan dia punya pikiran yang mengganggu dia, ya sudah tidak apa-apa, saya terima, ikhlas, itu ikhlas. Sakit sangat sakit sayang, sangat sakit, tetapi apa mau dibuat, apa namanya, ketika oleh orang yang menyakiti saya, orang yang berbicara buruk tentang saya apa segala macam tuh, dong jangan pikir saya sorry saya jujur yang ternyata saya terpaksa jujur, dong jangan pikir saya dong omong empat mata, misalkan saya omong dengan adik Rogi atau adik lu di sini nih, dong jangan pikir, atau mungkin kalian berdua omong tentang keburukan saya tuh, omong di Kalimantan atau di Malaysia atau di Amerika tuh, udah dong ada omong ke surat saya nih, kesan tuh saya punya nama baik nih, kerja tuh saya ini saya saya itu begini, udah dong di Amerika, jangan pikir saya itu tidak tahu kalau memang itu connect dengan saya punya isi hati, jangan. Ini hanya pesan singkat saja di video saya, pesan singkat ke video saya, jangan bilang saya tidak tahu, tetapi saya diam. Saya bukan, apakah saya berdoa untuk kutuk kalian? No, ini itu bukan saya, karena Tuhan mengajarkan saya untuk mengasihi musuh, bukan mengutuk musuh, mengasihi musuh. Banyak yang ada yang menyakiti saya, banyak. Ada yang tidak suka saya, banyak. Apakah saya peduli? No, bodoh amat. Oleh dong dulu di sini, saling peduli. Apa saya harus musik kopi saya salah orang. Tetapi intinya itu, rasa ikhlas itu tidak mudah untuk kita ikhlaskan. Hanya orang yang bisa. Dan saya bukan orang hebat, tapi saya mengikhlaskan semuanya. Yang menyakiti saya akan tetap berbaik. Yang membenci saya akan tetap berbaik. Saya berbuat seolah-olah mereka tidak pernah sakiti saya, mereka tidak pernah menghina saya, mereka tidak pernah menjatuhkan saya. Saya menganggap sama itu tidak ada, karena saya harus hidup dengan kasih, biar hidup saya bahagia. Saya cukup